Hari ini kita akan membahas infografis berjudul Pola Populasi di Afrika, yang diterbitkan oleh Visual Capitalist, berdasarkan data dari 2018 City Population, The United Nations, CIA World Factbook, NASA. Kepadatan penduduk disajikan dalam bentuk gradien warna dari hitam, 0 orang per kilometer persegi, hingga biru, 80.000 orang per kilometer persegi. Penulis infografis ini mencatat bahwa benua terbesar kedua ini sangat besar dan beragam, dihuni oleh 1.400.000.000 orang. Di pojok kanan atas infografik, tercantum 5 negara dengan peningkatan alami tertinggi: Sudan Selatan 4,78%, Niger 3,66%, Burundi 3,59%, Guinea Ekuatorial 3,36%, Angola 3,34%. Negara-negara Afrika terbesar dalam hal jumlah penduduk tercantum di sudut kiri bawah: Nigeria, Ethiopia, Mesir, Republik Demokratik Kongo, Tanzania. Angka-angka yang disajikan telah berubah. Di sebelahnya adalah daftar kota metropolitan terbesar di Afrika: Kairo di Mesir, Lagos di Nigeria, Johannesburg di Republik Afrika Selatan, Kinshasa di Republik Demokratik Kongo dan Luanda di Angola. Infografis ini relevan dalam konteks gambar media yang menggambarkan migran Afrika menaiki perahu kecil yang tiba di Eropa. Beberapa dari Anda, berdasarkan emosi Anda, mungkin mendapat kesan bahwa banyak orang yang putus asa sedang menunggu di pantai Afrika di Laut Mediterania dan suatu saat mereka akan membanjiri Eropa, yang tidak berdaya menghadapi elemen seperti itu. Data menunjukkan bahwa hal seperti ini tidak akan terjadi. Afrika adalah benua yang 3 kali lebih besar dari Eropa dalam hal luas daratan. Luas wilayah Eropa adalah 10,5 juta kilometer persegi. Afrika memiliki luas 30 juta kilometer persegi. Sekitar 750 juta orang tinggal di Eropa. Di Afrika, 1.400.000.000. Itu berarti 2 kali lebih banyak orang di wilayah yang 3 kali lebih besar. Mudah untuk menghitung bahwa kepadatan penduduk di Afrika lebih rendah dibandingkan di Eropa. Melihat peta, saya melihat 6 pusat populasi utama di benua Afrika: pantai utara Teluk Guinea, khususnya Nigeria, daerah sekitar Danau Victoria dan Malawi, delta dan lembah Nil di Mesir, pantai Mediterania dengan Aljazair dan Maroko, pesisir Samudra Hindia di selatan Maputo hingga London Timur. Hampir seluruh penduduk benua ini tinggal di 6 wilayah yang sangat tidak merata ini, yang mencakup kurang dari 10% permukaan Afrika. Kepadatan penduduk di Afrika sangat tidak merata. Penulis infografik ini mencatat bahwa Sahara memiliki salah satu kepadatan penduduk terendah di dunia. Akibatnya, benua ini sering diklasifikasikan menjadi 2 wilayah terpisah, Afrika Utara dan Afrika Sub-Sahara. Di sabuk ini, kepadatan penduduk di lembah Nil dan delta Nil sangat mencolok. Hampir 110 juta orang Mesir tinggal di lembah satu sungai. Populasi terbesar ketiga di Afrika setelah Nigeria dan Ethiopia. Penulis infografis menunjukkan bahwa seluruh lembah Nil, tidak hanya di Mesir, dihuni oleh total 257 juta orang, yaitu sekitar 20% dari populasi Afrika. Fakta ini menyadarkan kita betapa sepinya benua Afrika, karena 1/5 penduduknya tinggal di lembah satu sungai. Padahal Sungai Nil merupakan sungai terpanjang di dunia. Populasi Nigeria adalah sekitar 225 juta jiwa. Populasi terbesar ke-6 di dunia. Namun pada saat yang sama, Nigeria adalah satu-satunya negara yang masuk 10 besar dalam hal jumlah penduduk. Penulis infografis mencatat bahwa populasi ibu kota negara ini bertambah sekitar 2.000 orang setiap hari. Saya mendorong Anda untuk menjelajahi dunia musik Nigeria. Di pasar seperti itu, bintang budaya pop lokal mencapai jangkauan yang luas. Film dan serial biasanya buruk dalam hal pengerjaan, namun alur ceritanya terkadang menarik. Bagi yang kurang sabar, saya sarankan beriklan di televisi Nigeria. Kawasan Danau Victoria, Burundi, Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania. Burundi dan Rwanda termasuk negara terkecil di Afrika dengan kepadatan penduduk tertinggi, selain negara kepulauan. Beberapa analis melihat kepadatan penduduk di kawasan ini sebagai salah satu pemicu konflik bersenjata pada tahun 1990-an. Saya perhatikan bahwa setiap negara kecil di dunia memiliki kepadatan yang tinggi. Rwanda berada di peringkat 25 dan Burundi 29. Namun, jika kita mengecualikan negara kota dan negara kepulauan, Burundi dan Rwanda, setelah Bangladesh dan Bahrain, memiliki kepadatan penduduk tertinggi di dunia.
Contoh ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk merupakan sebuah fenomena lokal dan regional. Jika kita melihat lebih jauh dari pusat populasi terbesar di Afrika, kita melihat bahwa warna hitam mendominasi gurun. Dan inilah sedikit rasa ingin tahu. Bagaimanapun, hewan darat terbesar di luar Afrika hampir musnah seluruhnya. Gajah, badak, kuda Nil, jerapah, kerbau besar, singa dan gorila masih hidup di Afrika. Jika tidak ada ruang bagi manusia di Afrika, masyarakat lokal akan memusnahkan spesies terbesar ini sebagai pesaing, ancaman, atau sebagai makanan. Masih terdapat kasus gajah menginjak-injak desa pada malam hari. Namun pada dasarnya terdapat begitu banyak ruang sehingga mamalia besar yang berbahaya bagi manusia mencari perlindungan di lahan terlantar yang luas di sebagian besar benua. Kepadatan penduduk yang tinggi terutama terjadi di wilayah perkotaan. Dalam kasus Ethiopia, negara dengan populasi terbesar kedua di Afrika, 80% penduduknya tersebar cukup merata di seluruh negara tersebut. Penulis infografis menyebutkan hal ini, seperti halnya Malawi yang lebih kecil. Afrika mengalami tren yang sama seperti benua lain. Terdapat kecenderungan perpindahan penduduk dari pedesaan ke kota. Di banyak negara di Afrika, dan juga di beberapa negara di Asia dan Amerika Selatan, permasalahan perkotaan dan sosial di wilayah ini lebih terlihat jelas. Namun, kecuali jika situasi migrasi internal disebabkan oleh konflik bersenjata, maka dapat dianggap bahwa hal tersebut merupakan pilihan penduduk. Kondisi kehidupan sangat memprihatinkan. Namun pasar tenaga kerja mungkin menawarkan lebih banyak peluang ekonomi atau memberikan ilusi untuk mencapai jenjang sosial yang lebih tinggi. Tidak semua orang menjadi pemenang setelah sampai pada aglomerasi besar. Saya berani mengatakan bahwa kualitas hidup rata-rata migran menurun setelah pindah ke kota besar. Namun tidak hanya di Afrika. Setiap tahun, ribuan orang Polandia meninggalkan rumah-rumah besar dan nyaman dengan taman-taman yang tersebar di desa-desa dan kota-kota untuk masuk ke kamar-kamar kecil di kawasan perumahan 5 aglomerasi Polandia terbesar. Trennya sama dengan di Afrika, hanya basisnya yang berbeda dan tingkat perkembangannya berbeda. Terakhir, seiring dengan perpindahan penduduk ke kota-kota besar, jumlah penduduk di daerah lain pun menurun. Artinya kepadatan penduduk di wilayah pedesaan di Afrika menurun, seperti yang terjadi di seluruh dunia. Dan inilah pengamatan psikologisnya. Saya ingin mengingatkan Anda pada asosiasi bahwa kepadatan penduduk yang tinggi adalah fenomena negatif. Jika kita melihat daftar negara-negara di dunia yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi, peringkat teratas sebagian besar adalah negara kepulauan dan negara kota. Negara kota biasanya kaya, misalnya Singapura, Monaco, Vatikan, Malta. Dan negara-negara kepulauan kecil jarang mencapai tingkat pembangunan yang tinggi dengan sumber daya alam yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk merupakan fenomena lokal yang bersifat titik. Jika kita mengabaikan negara kota atau negara kepulauan kecil, negara keempat dalam daftar negara dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Korea Selatan, Belanda ke-8, Belgia ke-11, dan Jepang ke-13. Ini bukanlah negara-negara miskin. Kepadatan penduduk yang tinggi tidak menjadi masalah jika dikelola dengan baik. Lagi pula, tidak ada seorang pun di Warsawa yang mengeluhkan kondisi kehidupan yang buruk. Masyarakat Warsawa dan Kinshasa memilih untuk tinggal di tempat di mana mereka melihat lebih banyak peluang bagi diri mereka sendiri dan keturunan mereka. Itu sebabnya kota-kota terbesar menarik lebih banyak penduduk baru setiap tahunnya. Ini adalah tren global saat ini. Sebelum saya memperluas poin terakhir, saya akan menambahkan catatan teknis. Kepadatan penduduk rata-rata di suatu negara merupakan informasi yang tidak memberikan banyak manfaat. Jelas terlihat bahwa kepadatan penduduk berbeda di pusat kota besar dan di pedesaan. Namun demikian, perlu diingat bahwa populasi Afrika yang dianggap terlalu padat tidak masuk dalam daftar 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Apalagi di 10 besar kedua hanya ada negara pulau kecil Mauritius. Rwanda dan Burundi berada di peringkat 10 ketiga, dan Pulau Komoro berada di peringkat 10 keempat. Negara terpadat kelima di dunia, Nigeria berada di posisi 57. Sebagai perbandingan, Inggris berada di peringkat 52 dan memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi dibandingkan Nigeria, negara terpadat di Afrika. Dari 100 negara di dunia dengan kepadatan penduduk tertinggi, hanya ada 14 negara Afrika, dan di antara 50 negara teratas hanya ada 4 negara Afrika, termasuk 2 pulau.
Polandia berada di urutan ke-101 dalam daftar ini. Artinya 40 negara Afrika, atau 3/4-nya, memiliki kepadatan penduduk lebih rendah dibandingkan Polandia. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya mendorong Anda untuk melihat infografis lain yang dibahas di saluran ini dan saya mengundang Anda untuk meninggalkan komentar substantif di bawah video.